Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang maju depan? Stella. Sebelumnya Bapak ingin melihat kehadiran Alice, Alvaro, Didu, Daryl, Elvin, Kayla, Feby, Gracia, Jessie, Kristiani, Monica, Noella, Febriano, Putra, Priscilla, Queen, Raka, Carlia. Terima kasih. Coba lihat di samping mejanya, ada rapi atau belum? Masih ada sampah atau tidak? Selanjutnya kita berdiri, kaki. Kita nyanyi sama-sama. Kemarin kalian pelajaran apa? BI. Ada yang tahu kita pelajaran apa hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah rantai makanan. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi berbagai makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem sawah, seperti padi, belalang, katak, ular, burung dan jamur. Ada yang tahu rantai makanan? Tahu. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui hubungan makan dan dimakan. Dalam setiap rantai makanan ada produsen. Ada yang tahu produsen apa? Produsen adalah tumbuhan hijau yang membuat makanan sendiri, biasanya padi. Yang kedua itu konsumen pertama. Konsumen pertama adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya belalang.
padi dimakan belalang. Terus yang ketiga itu konsumen kedua, hewan pemakan hewan lainnya, contohnya katak. Yang ketiga, konsumen ketiga, pemakan hewan lainnya yang lebih kecil, contohnya ular. Yang keempat itu konsumen ketiga, konsumen keempat pengurai, jamur atau bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi ular. Ini adalah contoh gambar rantai makanan. Mana yang pertama? Salah. Salah. Padi. Yang mana yang pertama padi? Padi sebagai apa? Baca. Sebagai apa? Iya, produsen. Yang kedua apa? Belalang. Belalang sebagai apa? Konsumen satu. Nah, yang ketiga, katak sebagai apa? Yang ketiga, ular sebagai apa? Yang keempat, ular mati menjadi jamur. Ini adalah contoh gambar apa? Ya, ini adalah contoh gambar rantai makanan. Jika suatu makhluk hidup dalam rantai makanan hilang, keseimbangan alam akan terganggu. Misalnya, jika banyak katak diburu, maka belalang akan berkembang biak terlalu banyak dan merusak padi. Ini contohnya, misalnya katak hilang. Apa yang akan terganggu? Misalnya kalau katak mati atau terbunuh, apa yang akan terganggu? Apa? Ular. Nah, maka habitat ular akan punah juga kalau katak mati. Padi dimakan oleh belalang adalah konsumen satu, belalang dimakan katak konsumen dua, katak dimakan ular konsumen tiga, ular dimakan elang konsumen empat. Setelah elang mati, kutunya diuraikan oleh jamur dan kembali juga ke tanah, tumbuhlah padi. Bapak ini bertanya, bagaimana kalau belalang mati? Kata apa? Benar. Kelompok ini, bagaimana jika katak mati? Benar. Kelompok ini, bagaimana kalau padi tidak ada di sawah? Belalang apa? Akan terganggu. Katak dalam makanan karena belalang adalah salah satu makanan utama katak. Akibat jumlah katak bisa berkurang. Ular yang memakan katak juga akan kekurangan makanan sehingga populasi ular bisa ikut menurun. Taman padi justru bisa tumbuh sangat banyak karena tidak adanya belalang yang makannya, tapi keseimbangan alam jika tidak stabil. Ekosistem sawah menjadi tidak seimbang karena hilangnya suatu makhluk hidup mengurangi yang lain. Ada yang tahu kesimpulannya apa? Belalang mungkin terlihat kecil, tapi perannya penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di sawah. Semua makhluk hidup saling menguntungkan satu sama lain. Ada penjelasan tujuan selanjutnya.
Kalian semua baik-baik. Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan dimakan. Ayo
Kelompok ini barisan 2, kelompok ini kelompok 3. Kalian menceritakan apa yang video yang terang tadi. Mana Jesse? Iya. Nanti kalian ceritakan di depan ya. Nanti kalian ceritakan di depan. Kalian buat nanti yang kanan. Nanti diceritakan di depan. Bukan. Misalnya ada satu rantai makanan hilang ya. Ya. Kalau ada di sini kan. Ini mau bertanya? Apa? Itu biasa. Biasanya kan pagi. Gimana ya? Nanti kamu ceritakan sama kelompokmu. Sama tadi terus jadi apa? Terus tulis tadinya sebagai apa? Panggilan sebagai apa? Oh. Produsen. Nah, terus lanjut. Nama kelompoknya tulis ya. Suruh pacak siapa yang berbaju.
tepuk tangan. Terus kelompok ini. Kelompok 2. Belum. Kelompok 3. Ya, benar. Bapak ingin bertanya, bagaimana kalau padi tidak ada? Apa yang musnah? Lalang musnah. Kalau lalang mati? Dua apa? Nah. Jamur kalau lalang mati. Apa yang terganggu? Nah, apa yang terjadi pada elang? Musnah apa? Salah. Musnah karena karena bukan karena ular mati. Tidak bisa itu. Tangan. Yang lainnya diam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi adalah produsen. Tadi dimakan belalang. Belalang adalah konsumen 1 yang memakan padi. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen 2 yang memakan belalang. Ular adalah konsumen 3 yang memakan katak. Elang adalah konsumen 4 yang memakan ular. Dan jamur adalah pengurai. Bagaimana bisa terjadi jamur? Bakteri dari apa? Elang apa? Belum. Bagaimana jika belalang mati atau bunga? Apa yang terjadi? Apa? Udah bilang gimana? Dari sini. Kita menonton video tadi, Bapak akan bercerita. Di sawah terdapat banyak makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain. Awalnya padi tumbuh subur karena mendapatkan sinar matahari, air, tanah yang subur. Padi menjadi makanan bagi belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Karena katak suka memangsa serangga kecil, setelah itu katak dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh burung elang yang terbang tinggi di langit sawah. Ketika elang mati, tubuhnya diuraikan oleh jamur dan bakteri. Hasil uraian itu membuat tanah menjadi subur kembali sehingga padi bisa tumbuh kembali. Yang ke-6 itu contoh menjaga keseimbangan rantai makanan. Ada yang bisa memberikan salah satu contohnya? Apa? Ada yang bisa memberikan contohnya? Menjaga keseimbangan rantai makanan seperti apa?
Ya, kedua. Padi kenapa? Padi kenapa? Tadi adalah produser. Kita jangan membuang sampah sembarangan. Yes, tidak ada. Kalau kita membuang sampah sembarangan, maka apa yang akan terjadi? Semua DBD. Ya, benar. Apalagi? DBD kan. Dia udah kena DBD. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tidak tercemar dan makhluk hidup seperti katak, ikan, dan burung tidak kehilangan tempat hidupnya. Yaitu yang pertama. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, air menjadi kotor dan hewan air bisa mati. Itu artinya rantai makanan di air bisa terganggu. Siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Yang sering membuang sampah ke sungai? Contohnya kan? Bagus. Yang kedua itu apa? Contohnya? Contoh yang kedua, menanam pohon dan merawat tanaman. Ada yang sering menanam pohon atau merawat tanaman? Pohon menyediakan tempat hidup dan makanan bagi hewan seperti serangga dan ulat. Contoh dengan menanam pohon, burung menjadi tempat sarang, ulat punya daun untuk dimakan, dan keseimbangan rantai makanan tetap terjaga. Yang ketiga itu apa? Tidak boleh membunuh, bukan membuli. Membunuh akan memburu hewan-hewan di sekitar kita. Tiap hewan punya peran penting. Jika satu jenis hewan hilang, maka hewan lainnya bisa kekurangan makanan. Misalnya kamu memburu katak. Siapa yang kekurangan makanan? Ular. Misalnya kamu memburu ular, apa yang kekurangan makanan? Ular. Yang keempat, menghemat air dan menjaga kebersihan lingkungan. Ekosistem sawah dan sungai tergantung pada air bersih. Jika air tercemar, tumbuhan dan hewan di dalamnya akan mati. Mati nggak kalau air dikuras? Atau airnya tercemar oleh sampah, mati nggak ikannya dulu? Mati kan? Nah, anak-anak menjaga rantai makanan artinya menjaga kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, maka tumbuhan, hewan, dan manusia bisa hidup seimbang dan saling membantu. Membantu nggak kalau rantai makanan kita punah? Membantu kita. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Kita kan itu belalang tidak ambil banyak. Jadi besar. Nah, kita renungi apa yang telah kita pelajari hari ini. Renungi. Nggak tahu arti renungi kan? Ya, kita berdoa, tapi bukan berdoa. Itu tutup mata. Bukan. Jadi, kalian telah belajar tadi. Coba pikirkan. Yang telah dipelajari tadi. Pikirkan secara logika. Kita sudah belajar bahwa setiap makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia saling bergantung satu sama lain. Kalau suatu makhluk hidup hilang, maka rantai makanan akan terganggu dan alam menjadi tidak seimbang. Nah, Bapak ingin bertanya, apa yang kamu pahami tentang pelajaran ini tadi? Ya, apa-apanya? Ada
Pin. Yang paling. Oh ini Pin. Apa yang mau pakai Pin? Apa? Bentar, kanan. Terus? Sirkulasi. Ya. Nah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui hubungan makan dan dimakan. Dalam ekosistem sawah, makhluk hidup saling bergantung untuk mempertahankan hidupnya. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting. Misalnya padi sebagai produsen, ular sebagai konsumen utama, katak dan ular sebagai konsumen tingkat selanjutnya. Nah, Bapak ada tugas di sini. Tugas PR, kerjaan rumah. Ya. Tugas rumah. Minggu depan. PR. Udah? Tuliskan. Satu kelompok Satu orang. Ada kelompok sana. Dalam satu kelompok tak boleh semuanya. Ini mandiri. Sudah semua tulis? Tuliskan. Tiga contoh. Sudah bisa sama kak?
Ya, sini. Udah semua? Udah semua? Belum. Udah semua? Bu Rosa. Bu Rosa. 8. Udah kan? Mungkin itu saja materi singkat kita hari ini. Pokoknya kita untuk kelas untuk pelajaran.